Ya, sip, Mbak Rena, silakan dimulai. Oke, selamat siang teman-teman semua, baik yang ibu maupun calon ibu, baik yang new mom ataupun sudah punya dua, tiga anak. Kenalkan, aku Rena, kalau di Instagram tuh tulisannya kakak IB, seringnya dipanggil IB juga gitu. Hari ini kita mau bahas sedikit tentang self-care for mom. Terima kasih banyak loh tadi ada 37 responden yang ngisi kuesionernya dan itu sebenarnya aku sengaja tidak tampilkan, tapi nanti di coaching klinik akan aku jelaskan itu kuesioner tentang apa, kenapa harus isi gitu ya, dan artinya apa itu nanti dibahasnya di coaching klinik. Nah kalau di sini aku lebih nge-share ke ngelihat ini ya, ngelihat teman-teman yang tadi mengisi, ternyata sebagian besar ada di kondisi yang mengalami stres sehari-hari. Tapi ada juga sedikit gitu ya, yang kondisinya sudah sampai ke burnout. Nah, apa sih bedanya stres sama burnout? Kita bahas sama-sama sekarang. Kenapa bahasnya dari sini tentang stres sama burnout dulu, supaya kita tahu kondisi kita saat ini ada di mana. Nah, setelah itu nanti kita jadi bisa mengambil langkah self care apa yang tepat gitu buat kita lakukan. Nah, kalau stres, ini sesuatu yang sebenarnya kita hadapi sehari-hari ya. Nggak ada orang yang tidak pernah stres gitu. Kalau dalam pengasuhan berarti gap atau ada perbedaan itu antara tuntutan sebagai orang tua, tuntutan ini bisa kondisi ideal yang diharapkan atau tuntutan dari keluarga gitu dengan sumber daya yang saat ini sedang dimiliki. Entah itu mungkin teman-teman ada yang single mother, ada juga yang tidak punya helper atau tidak bisa memasukkan anak di daycare, jadi sumber dayanya terbatas. Nah, ketika ada gap itu, maka timbullah yang namanya stres, lelah, capek, tegang, kayak gitu. Tapi biasanya kondisi ini bisa teman-teman atasi kalau dalam kondisi stres. Sorry nih ya, suara anakku masuk. Dadah, dadah. Nah, selama ini bagaimana kita beradaptasi dengan kondisi yang tidak ideal? Karena eh, ini akan selalu aku tanyakan gitu. Nanti di coaching klinik kita akan bahas lebih dalam. Karena kondisi yang ideal itu sangat mustahil didapatkan gitu ya dalam masa-masa pengasuhan. Ada aja yang bikin sebel sama anak, sebel sama suami, kemudian sumber dayanya nggak cukup gitu buat kita mengasuh secara ideal. Nah, selama ini seperti apa kita beradaptasi, itu penting untuk kita tanyain ke diri sendiri. Nah, kalau misalnya kita sudah sampai ke tahap yang tidak bisa beradaptasinya cukup lama, terus-menerus, bisa lebih dari 2 minggu gitu, itu berarti kita sudah sampai di tahap yang namanya burnout. Kalau burnout itu berarti sudah cukup lama, bisa lebih dari 2 minggu, terpapar terus nih terhadap kondisi yang membuat stres. Nah, kondisi burnout ini tuh ada 3 ciri utamanya. Yang paling utama ini 3. Pertama itu teman-teman lelah secara fisik dan emosi. Jadi baru bangun gitu, baru bangun rasanya aja udah kayak pengen tidur lagi, capek gitu. Kemudian anak baru masih pagi hari nih, anak bertingkahnya baru kecil gitu ya. Kitanya sudah langsung gampang untuk marah. Nah, itu bisa jadi teman-teman sedang dalam kondisi burnout. Atau ada jarak dengan anak. Jarak dengan anak tuh ngerasa pengennya pisah dulu gitu, pengennya nggak mau pegang anak dulu, pengennya sendiri dulu gitu, dan merasa kayaknya aku kayak nggak pantas untuk jadi orang tua buat anakku deh. Sudah ada perasaan seperti itu. Sampai gejala yang ketiga itu adalah teman-teman sampai motivasinya menurun nih untuk berperan sebagai orang tua. Nah, motivasi yang menurun ini tuh bisa jadi karena sudah kelelahan itu tadi gitu ya. Jadi ketika mau memulai hari dengan anak, rasanya tuh udah berat. Pada saat lagi main sama anak, fisik kita hadir di situ, tapi secara pikiran kita nggak ada di situ nih. Kita
sibuk memikirkan yang lain, entah itu pekerjaan domestik yang lain lah, atau mungkin yang sambil kerja dari rumah. Yang aku banyak soroti, banyak ibu-ibu yang mengalami burnout itu sebenarnya kebanyakan malah ibu rumah tangga atau ibu yang bekerjanya dari rumah gitu, karena tidak lepas dari anak 24 jam berada bersama anak terus gitu kan. Nah, itu sangat-sangat rentan mengalami burnout. Nah, teman-teman kemarin hari ini sudah mengisi kuesioner, mungkin bisa ngecek ya, sebagian besar jawabannya ada di mana. Kalau misalnya hampir setiap hari atau sekali seminggu merasakan pernyataan-pernyataan yang ada di situ, berarti mungkin sudah dalam tahap atau kondisinya burnout seperti itu. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh teman-teman kalau misalnya memang mengalami itu? Satu hal yang paling penting dilakukan itu sebenarnya adalah merawat diri dulu. Karena nggak mungkin kita bisa memberi kepada keluarga kita atau kepada anak kita kalau kitanya kosong, gitu ya. Kalau misalnya kitanya kosong, apa yang mau kita kasih gitu ya buat anak kita, buat keluarga kita. Jadi penting untuk kita memperhatikan diri sendiri dulu. Self-care itu jadi sesuatu yang penting supaya teman-teman punya kekuatan pada saat mau mengasuh anak, pada saat menghadapi keluarga, mengurus pekerjaan domestik, atau bekerja sambil mengasuh, misalnya gitu. Perlu sekali untuk merawat diri. Itu yang aku alami. Aku juga baru 3 tahun gitu ya jadi ibu, dan juga kondisinya hampir sama dengan Mbak Uli juga. Jadi kami dipertemukan dengan kondisi yang hampir sama pada saat itu. Kita perlu ngobrol di Jogja ya Mbak ya. Iya. Aku juga ngalamin yang namanya depresi. Wah, seorang psikolog bisa juga ya ngalamin depresi, tapi ternyata karena nggak sadar, akhirnya eh, selalu memberi gitu kan. Kalau namanya ibu tuh pasti keinginannya pengen memberi terus gitu ya kan Mbak Uli. Akhirnya Iya. lupa buat merawat diri sampai sampai di batas yang ya udah deh jadinya sampai ke depresi. Nah, tapi kalau kita sudah ngeh, oh ternyata aku sekarang lagi burnout, kita udah bisa nih untuk ambil langkah self care gitu. Ambil jeda itu penting sekali buat kita, makanya tadi aku minta teman-teman buat isi kuesioner itu supaya bisa tahu kondisinya saat ini seperti apa. Apakah mengalami burnout, apakah masih stres. Kalau misalnya stres itu ada lagi bedanya ya, ada stres positif negatif, itu juga nanti aku bahasnya lebih dalam di coaching klinik. Tapi kalau misalnya sudah sampai di tahap burnout, mari kita ambil jeda. Apa yang perlu kita lakukan untuk kita merawat diri? Aku membuat akronimnya cek ruang namanya. Ini nanti kita lebih dalam exercise-nya itu waktu coaching klinik nih Mbak Uli. Aku spill-nya sedikit dulu aja di sini. Yang pertama itu adalah cek. Selalu ambil waktu buat teman-teman, bisa jadi sebulan sekali kah atau 2 minggu sekali kah untuk mengecek saat ini kondisinya ada di mana. 2 minggu mungkin cukup ya. Kalau misalnya teman-teman ambil waktu journaling misalnya gitu untuk ngecek sekarang kondisi saya ada di mana sih. Mengambil waktu untuk ikut kuis-kuis semacam tadi yang teman-teman ikuti itu juga bisa membantu karena jadi tahu kan, oh saya ini kondisinya sekarang lagi masih baik-baik aja. Oh sekarang kondisinya lagi butuh bantuan nih gitu. Tapi kalau teman-teman masih belum mampu untuk refleksi pribadi, nah disinilah butuh kehadiran profesional atau ahli untuk membantu teman-teman bisa refleksi bareng. Salah satu yang aku tawarkan kemarin cerita ke Mbak Uli ini adalah soal coaching klinik. Karena di situ nanti aku akan pandu teman-teman seperti itu mengecek kondisinya, mengecek sumber daya yang dipunya, mengecek sumber stresnya atau sumber burnout-nya apa, lalu apa yang bisa dilakukan dengan sumber burnout ini, sumber daya apa yang aku punya. Nah, kita akan banyak kulik-kulik di situ gitu. Lalu yang kedua adalah rasa.
Yang kedua rasa, teman-teman perlu untuk tanya sama diri sendiri, perasaan yang paling banyak dialami selama seminggu ini apa? Apakah lebih banyak happy-nya? Apakah lebih banyak sedihnya gitu? Atau lebih banyak cemasnya? Nah, perasaan itu perlu dicek. Kalau aku biasa ngajar ke anak-anak itu buat yang namanya emotion meter gitu ya. Sekarang jadi kalau di bawah itu tenang, sampai di atas tuh merah, merah tuh udah kondisinya parah gitu, merah, marah misalnya. Sekarang ada di mana nih letaknya gitu. Kita tahu emosi yang paling banyak kita rasakan apa, itu penting supaya kita tahu juga untuk menstabilkannya. Oh, ternyata sekarang kondisinya lebih banyak marahnya nih. Karena apa ya? Tanya lagi sama diri sendiri. Kalau kita tahu ternyata emosi yang lebih banyak dirasakan adalah emosi negatif, nah teman-teman bisa ambil jeda untuk agak menjauh dulu dari anak, atau misalnya perlu untuk malam hari anak sudah tidur, akunya melakukan sesuatu dulu untuk diriku sendiri gitu, untuk memberikan rasa tenang kepada diri sendiri. Nah, kemudian yang ketiga itu udara. Ini sesuatu yang klise, tapi pengalamanku eh, membuktikan juga nih kalau kita sangat perlu udara yang bersih, teman-teman. Kalau yang tinggalnya di Jakarta, Bekasi mungkin jadi Perlu jauh healing lebih ya, Mbak. rentan ya. Kenapa, Mbak? Perlu healing ya kita ya. Iya, betul. Dan sekedar jalan di rumput, menghirup udara pagi, itu sangat-sangat penting ternyata untuk jadi mengisi baterainya kita nih sebelum kita menghadapi anak. Aku sampai akhirnya memutuskan buat pindah ke arah desa nih, Mbak, karena kondisi seperti itu. Tinggal di kota lebih rentan terhadap burnout, anak juga sakit-sakitan waktu itu. Akhirnya memilih tinggal agak-agak pinggir nih, gitu, supaya pagi-pagi masih bisa nginjek rumput, pagi-pagi masih bisa ngelihat matahari terbit. Alam itu adalah obat yang paling obat pertama yang paling manjur gitu ya, dibandingkan vitamin dan suplemen-suplemen lainnya gitu. Karena Tuhan kasih kita alam ini ya untuk kita rasakan juga. Kadang kita lupa untuk melihat alam ini sebagai pemberian Tuhan buat membantu kita healing gitu. Nggak harus jauh-jauh sebenarnya liburan kemana gitu, enggak. Tinggal teman-teman cek di wilayah sekitarnya itu apa yang bisa dimanfaatkan untuk teman-teman grounding misalnya. Nah, yang keempat itu orang, teman-teman bisa cek saat ini di kondisi sekarang, siapa yang paling bisa teman-teman andalkan untuk curhat. Apakah suami bisa gitu? Kalau suami tidak bisa, apakah ada teman yang bisa? Apakah orang tua bisa gitu? Kalau ternyata tidak ada satupun yang bisa jadi support sistemnya teman-teman, mendengarkan tanpa menimpali gitu ya, atau tidak adu nasib jadinya. Kalau belum ada, berarti teman-teman butuh profesional. Jadi kalau misalnya ditanya, kapan sih kita perlu datang ke psikolog gitu? Sebenarnya kapanpun ketika teman-teman butuh, tapi ternyata tidak menemukan orang yang bisa mendengarkan secara full. Karena kadang-kadang bisa jadi gitu ya, cerita sama teman, tapi jatuhnya jadi adu nasib gitu ya Mbak Ulia. Oh iya, kamu kayak gitu, aku juga kayak gitu. Aku lebih parah lagi loh gitu. Bukannya kita jadi rilis, malah nambah beban gitu. Nah teman-teman silahkan cek. Kalau bisa, paling tidak ada satu orang, entah itu teman, entah itu suami, orang tua, untuk teman-teman bisa curhat tanpa dia memberikan judgement. Supaya kita
istilahnya ketika gelasnya, kadang kalau gelas kepenuhan juga nggak bisa nerima hal baru gitu kan. Kita tuang dulu nih air yang kepenuhan di gelasnya kita ke tempat lain, atau kita buang dulu sampahnya ke tempat lain, baru setelah itu kita bisa siap untuk mengasuh anak lagi. Nah, cek teman-teman kapan terakhir kali curhat sama orang lain tanpa dijudge. Boleh dicek. Dan terakhir adalah pandangan. Pandangan ini soal persepsi ataupun pemikirannya teman-teman. Kalau sampai saat ini ada pemikiran yang tidak tepat, misalnya menyalahkan diri sebagai ibu, merasa aku tuh nggak pantas, nggak layak jadi ibu, atau merasa bahwa aku tuh kok nggak sanggup ya, kok gini doang aku nggak bisa ya, kok teman yang lain bisa ya ngasuh anaknya seperti ini. Kalau mulai ada timbul persepsi-persepsi seperti itu, kita perlu segera untuk ubah pandangan. Ubah pandangan ini tuh dengan cara apa? Teman-teman perlu mengisi diri. Dengan ikut webinar-webinar gratis seperti ini, itu kan sudah jadi sarana gitu ya, untuk dapat pandangan baru, untuk dapat konsep yang benar, konsep yang tepat itu seperti apa. Dan teman-teman jadinya tidak lagi merasa menyalahkan diri sendiri ataupun menganggap diri tidak layak gitu. Jadi pandangan itu perlu selalu diluruskan soal pengasuhan gitu ya. Teman-teman kadang-kadang juga merasa diri bisa jadi saat membandingkan dengan teman lain atau membandingkan dengan selebgram yang ada di sosial media, kok dia bisa, kok aku nggak bisa ya, kok Jennifer Bahdim bisa melakukan pengasuhan terhadap anaknya, tapi juga bisa sambil kerja, tapi bisa juga tetap merawat diri, kok aku nggak bisa ya gitu. Nah, ketika sudah punya pandangan-pandangan seperti itu, teman-teman, itu warning untuk kita mengecek bahwa kita perlu nih meluruskan pandangan kita lagi. Karena lagi-lagi itu ya, setiap ibu itu kondisinya berbeda, kemudian setiap ibu juga punya sumber dayanya beda-beda, sehingga sudah pasti kita akan melakukan sesuatu terhadap anak kita dengan cara yang berbeda pula gitu. Jadi kalau sudah sampai ngejudge diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, nah itu perlu dicek ulang pandangannya. Teman-teman bisa, kalau aku, salah satu yang aku lakukan tuh sering dengerin podcast sebenarnya. Jadi kalau ada dokter atau pokoknya yang profesional ya, dokter, psikolog, psikiater gitu, dia punya podcast. Nah, biasanya aku sering dengar itu untuk meluruskan lagi pandanganku. Karena kadang-kadang kalau apa yang kita lihat di sosmed itu, teman-teman, belum tentu benar. Juga belum tentu orang yang posting itu tuh benar-benar melakukan itu setiap hari. Sehingga jangan jadikan sosmed itu sebagai pembanding gitu. Biasanya gitu ya, kalau malam-malam sudah mulai scrolling-scrolling, anak tidur, kitanya scrolling, tapi bukannya tambah tenang, malah tambah cemas karena melihat Thinking kehidupan. ya. Ya, jadi kalau ngelihat kehidupan orang lain, jadinya ngerasa diri tidak ada apa-apanya gitu ya Mbak Ulia. Nah, itu perlu tuh buat meluruskan pandangan. Tapi saranku yaitu pandangan ini kita luruskannya kepada yang profesional, yang memang sudah belajar teori dan konsep yang tepat, supaya kita juga terbantu meluruskan pandangan kita. Nah, ada salah satu konsep yang aku sangat-sangat senang. Teori ini tentang good enough mother dari Winnicott. Ini seorang dokter anak dan juga psikoanalis. Ini akan aku bahas lebih dalam, tapi di coaching klinik. Di sini aku cuma mau sharing ke teman-teman bahwa tidak perlu menjadi ibu yang sempurna. Good enough mother itu sudah cukup. Menjadi ibu yang cukup itu sudah cukup gitu. Artinya teman-teman, ketika kita menjadi ibu, sudah otomatis anak itu merasa bahwa dirinya dan ibu
itu adalah satu pribadi. Jadi ibu sama anak itu adalah satu kesatuan yang utuh menurut pandangan anak. Sehingga apapun yang dilakukan ibu, apapun yang dirasakan oleh ibu, apapun yang dialami oleh ibu, itu sangat berdampak ke tumbuh kembangnya anak. Bahkan kalau dalam penelitian yang Winnicott ini, dokter anak dan juga psikoanalis ini, perkembangan kognitifnya anak itu juga sangat berpengaruh dari apa yang ibunya lakukan, pikirkan, rasakan, mulai dari hamil sampai tahun-tahun pertama hidupnya. Jadi teman-teman perlu memberi toleransi kepada diri sendiri gitu ya, untuk tidak perlu dapat nilai 100 terus, tidak perlu selalu menjadi sempurna. Yang perlu adalah teman-teman memberi toleransi kepada diri dan kondisi yang tidak sempurna ini. Menjadi lebih fleksibel lah gitu. Kok anak lain bisa ya, dia makannya raw food semua gitu. Semua bahan disediakan dari nol. Kok aku masih ngasih ultra processed food ya gitu ke anakku. Tidak perlu teman-teman sampai membandingkan diri seperti itu. Cukup memberi toleransi kepada diri dan memberi fleksibilitas kepada diri dengan syarat 4 hal. Yaitu sesuatu yang teman-teman lakukan pada anak ini tidak membahayakan dia. Kemudian apa yang teman-teman lakukan terhadap anaknya bukan sesuatu yang masalah kritis banget gitu. Dan yang ketiga, untuk saat ini keputusan yang terbaik nih gitu. Kemarin mungkin followersnya Mbak Uli sempat ini ya, ada perang di antara beberapa kubu ketika Daycare tuh ya, mengetahui Mbak. ya soal ibu memasukkan anak ke daycare gitu. Kalau itu adalah keputusan yang terbaik saat ini, nggak ada yang salah dengan itu gitu. Dan nggak perlu juga kita menjudge orang lain karena tiap ibu kan kondisinya itu tadi berbeda. Jadi berikan toleransi kepada diri dan kepada situasi yang nggak sempurna ini gitu. Dan terakhir, keputusan teman-teman terhadap anaknya diperhatikan tidak membawa dampak negatif untuk jangka panjang. Misalnya nih, juga yang sering jadi perdebatan antara ibu gitu ya, soal screen time. Gimana nih kalau misalnya anakku dikasih screen time waktu makan? Silahkan ibunya yang putuskan, kira-kira ini membawa dampak negatif nggak buat jangka panjang? Khawatir nggak kalau nanti anaknya jadi speech delay misalnya? Kalau ternyata sudah muncul kekhawatiran itu, berarti kan ibunya sudah tahu, oh akan ada dampak jangka panjang yang negatif nih, jadi perlu diperhatikan. Tapi kalau ternyata menurut ibu, oh misalnya nih soal pemberian dot ke anak gitu ya, ke bayinya, anakku dikasih dot, kalaupun nanti DBF sama aku, direct breastfeeding sama aku, tetap bisa kok gitu, nggak ngalamin bingung puting, oke ya sudah, jalankan. Tapi mungkin itu nggak berlaku buat ibu yang lain, dan nggak masalah juga gitu kan. Jadi mari kita memberikan toleransi kepada diri kita sendiri, dan kepada situasi kita saat ini yang nggak sempurna, untuk jadi lebih fleksibel, supaya anak kita pun tumbuh dengan bahagia gitu. Jadi do what you need for your own well-being because that helps your child. Jadi utamakan dulu well-being-nya kita, kesejahteraannya kita, apa yang paling penting untuk kita saat ini lakukan terhadap diri sendiri, itu dulu yang dilakukan, sudah otomatis itu akan memberikan dampak kepada anaknya. Gitu. Wah, pas 30 menit nih Mbak, aku sharing. Semoga ini membantu buat teman-teman, dan aku sangat support kalau misalnya teman-teman ada yang mau ikut coaching klinik, kita akan bahas lebih dalam tadi soal cek ruang itu, sampai teman-teman nanti menemukan mulai dari sumber stresor atau sumber burnout-nya apa, sampai ke sumber daya yang teman-teman bisa gunakan untuk self-care. Kita akan bahas lebih dalam di situ.
Itu aja dariku, Mbak Uli. Iya, teman-teman kalau ada pertanyaan bisa chat aja di kolom komentarnya di situ. Terus yang aku itu Mbak, yang aku tertarik banget tadi, eh, kadang tuh yang bahas itu loh Mbak tadi, tidak memberikan efek negatif jangka panjang. Nah, sebagai ibu-ibu zaman sosmed gitu ya, itu kayaknya susah banget gitu. Dikit-dikit tuh kita membandingkan diri sama ini kok kata dokter nggak boleh kasih UPF, nggak boleh Ya, ini gitu. Jadi itu rasanya tuh eh, ya ngasih sih, tapi kayak merasa bersalah terus-terusan gitu Mbak. Nah itu gimana meyakinkan diri sendiri kalau eh, iya sesekali nggak apa-apa lah gitu, nggak berbahaya gitu. Gimana caranya biar kita nggak kebawa overthinking gitu. nah, soal overthinking ini kadang-kadang lebih banyak dialami sama ibu-ibu yang literasinya kuat gitu ya. Jadi baca banyak sumber, baca banyak informasi, dengerin informasi entah dari sosmed ataupun ikut webinar-webinar segala macam. Yang ideal tuh makanan begini loh yang dikasih ke anak. Yang Makin ideal, iya, makin ah, banyak tahu makin stres ya malah ya. makin makin banyak tahu jadi malah makin stres. Tapi yang paling penting itu tadi, di kondisi yang saat ini, kira-kira yang terbaik itu apa yang bisa kita kasih ke anak kita gitu. Kondisinya saat ini anakku harus kejar berat badan nih gitu. Kan kalau makan harus duduk, harus nggak boleh lari ke sana kemari gitu. Tapi anakku mau makannya kalau sambil dibawa jalan-jalan. Nah, prioritasnya saat ini ibu apa? Ibu memprioritaskan apa saat ini? Apakah soal rules-nya atau soal BB-nya, berat badannya. Kalau yang diutamakan saat ini adalah berat badannya, ya sudah, fokus aja sama ngejar berat badan anak dulu. Yang penting anak makan dulu ya. Yang penting anak makan dulu. Nanti soal rules itu belakangan. Walaupun semua kan ada risikonya masing-masing ya Mbak Ulia. Tapi itu tadi, prioritas yang terbaik saat ini itu apa? Kalau misalnya aku nih ibu bekerja, terus habis itu di kantor ternyata nggak ngasih waktu buat aku bisa pumping gitu. Terpaksa kalau misalnya pagi sampai siang jadinya support. Nanti kalau malam baru bisa BBF sama anak. Saat ini prioritasnya adalah gizinya anak gitu kan. Prioritasnya adalah gizinya anak, ya sudah. Nggak apa-apa, support diberikan, kemudian malam DBF. Kejarlah koneksi dengan anak itu ya di malam hari itu misalnya. Sehingga ibu bekerja pun nggak perlu jadinya ngerasa bersalah. Kayak gitu. Sempat juga ada temanku yang cerita jadinya nangis terus di kantor karena itu tadi Mbak nggak bisa ngirimin, jadi jarak antara kantornya terlalu jauh sama rumah, mau Hmm, kirim nggak bisa sedangkan pulangnya malam gitu, ya itu udah. yang ngebawa ke burnout ya Mbak kalau kelamaan ya Mbak ya. Nah, kalau kelamaan sudah sampai lewat dari 2 minggu merasa nggak pantas terus, nah jadinya kan teman-teman asinya jadi seret, akhirnya ngaruh lagi tuh ke berat badannya anak. Jadi prioritaskan apa yang saat ini benar-benar penting untuk anaknya. Itu aja sih sebenarnya, Mbak. Yuk teman-teman, ini ada yang mau nanya nih Mbak. Oke, Oke. baca dulu nih. Eh, dari Mbak Ika. Assalamualaikum Mbak Mary, Mbak Uli. Perkenalkan saya Ika dari Jogja. Perihal ambil jeda dan ingin ada jarak dengan anak, itu apakah ada ideal waktunya berapa jam gitu? Sering ngerasa bersalah, minta tolong Mm-mm. helper bawa si adik maksimal 3 jam gitu Mbak. Ini mungkin jadi susah juga nih Mbak kalau misalkan ibunya Hmm, sendirian nih. ya. Ambil jedanya gimana nih? Gitu. Mm-mm, mm-mm. Nggak ada helper. Kalau ini Mbak Ika situasinya ada helper Ada ya, helper, ya. ada helper. Nah, oh ya tadi aku sempat kelupaan cerita soal teori Winnicott ini. Jadi dalam penelitiannya ternyata ditemukan
di ratusan ibu yang diteliti ya oleh Unicode, 30% dari 24 jam yang kita berikan asal berkualitas itu udah cukup untuk anak. 30% berarti kurang lebih 7 jam gitu ya. Hmm. 7 jam yang berkualitas, 7 jam yang berkualitas kita berikan kepada anak itu sudah sangat cukup untuk memberikan dampak positif ke tumbuh kembangnya anak. Artinya, mau itu teman-teman ibu pekerja, ataupun ibu yang kerja di rumah, ataupun ibu rumah tangga yang sibuk juga dengan pekerjaan domestik ya, nggak mungkin kita limpahkan ke orang lain misalnya. Teman-teman bisa bagi, jadi misalnya jam 1, dari pagi misalnya, dari pagi sampai jam 1, itu fokusku adalah mengerjakan pekerjaan domestik dulu misalnya, buat ibu rumah tangga. Kemudian jam 1 siang tidur bareng sama anak, ketika anak tidur, ibunya ikut tidur misalnya, sampai nanti malam bareng sama anak, nah itu enggak masalah. Kan Tidur pun kadang juga kehitung ya, Mbak? tidur Menemani pun tidur kehitung, juga kehitung menemani kan? Hmm. di sini ada nggak ibu yang anaknya kalau tidur, anaknya mesti harus pegang sesuatu dari ibunya, perut ibunya misalnya, telinga ibunya, atau mesti pegang tangan gitu. Itu kan menunjukkan bahwa anak mencari koneksi dengan ibunya kan, tetap mencari koneksi dengan ibunya, maka itu diperhitungkan sebagai waktu yang berkualitas gitu. Jadi kalau misalnya di budaya barat mereka membiasakan anak tidur sendiri, sebenarnya tidur bersama anak pun itu adalah satu bentuk konektivitas yang perlu juga kita lakukan sama anak kita. Jadi kalau misalnya kita punya helper, kemudian menyerahkan anak kita kepada helper maksimal 3 jam gitu katakan. Kemudian setelah itu kita pegang full. Ya sudah Mbak, nggak apa-apa. Jadi dalam, Mbak, kenapa Mbak Uli? aku pernah baca tuh Mbak yang dari AAP itu katanya sehari malah minimal cuma 30 menit aja asal berkualitas. Itu gimana tuh Mbak? Ya, eh 30 menit itu benar-benar kita tidak terganggu oleh kegiatan apapun dan fokus ke anak. Itu nggak apa-apa gitu. Bahkan tiga cuma puluh 30 menit pun bisa ya Mbak? Nah, Metode benar, ini. benar. Jadi ketika teman-teman hanya punya waktu yang terbatas gitu dengan anaknya, silahkan pilih waktu mana yang kita itu bisa hadir penuh utuh tanpa ada handphone, tanpa ada screen time. Benar-benar kita sama anak dan benar-benar kita terlibat dalam aktivitasnya bersama anak. Mainkah itu pukul-pukulan pakai bantal misalnya? Kalau saya biasanya malam kayak gitu ya, untuk apa? Menstimulasi dia juga. Itu nggak apa-apa gitu. Pokoknya 30 menit sebelum tidur, nggak ada HP, nggak ada screen time, fokus main sama anak, entah baca buku bareng, main bareng, gambar bareng, itu sudah cukup gitu. Dan itu tadi, waktu tidur itu juga itu juga dihitung ya. Kalau waktu tidur itu, kalau misalnya tidurnya bareng, itu juga dihitung. Seperti itu. Oke Mbak. Terus ada pertanyaan lagi nih Mbak. Ini kayaknya kondisinya mirip sama kita nih Mbak. Oh, Kena depresi nih. Ibu-ibu depresi ngumpul di sini nih kayaknya nih. Iya, mari. jadi ini ada riwayat ibu dua anak punya riwayat depresi saat anak pertama 2 tahun, Mm-mm. berobat ke psikiater selama 1 tahun. Lalu saya hamil tanpa direncanakan ketika anak usia 4 tahun. Saya Mm-mm. sadar sepanjang hamil gejala depresi itu muncul kembali, sehingga saat ini usia anak kedua hampir setahun. Pertanyaannya, apakah memungkinkan jika saya berobat kembali ke psikiater sementara masih menyusui? Atau bisa cukup ke psikolog saja. Saya rasa efek depresi ini sangat berpengaruh ke BB anak yang kedua sampai sangat kurang. Gitu. Hmm, ini bisa Mbak Uli yang jawab nih. Kemarin sempat cerita juga ya di live IG-nya Mbak Uli ya. Ya, kemarin aku live bahas tentang depresi sama dia hipnoterapis gitu. Hmm.
Iya, aku tuh sebenarnya didiagnosis depresi itu juga dari anakku masih kecil banget. Waktu itu postpartum depression diagnosisnya. Terus, aku tunda karena aku pikir nggak boleh konsumsi obat ya, Mbak, nggak bisa Hmm, gitu ibu mm-mm. menyusui, Ternyata, depresi. Ternyata setelah konsul kemarin bisa loh, ada obat yang bisa dikonsumsi oleh ibu menyusui dan hamil gitu. Jadi malah jangan ditunda-tunda, Mbak, kayaknya ya, mm-mm, mm-mm, benar, malah benar. makin parah kayak saya gitu misalnya ya. Sudah sampai depresi dulu. Terlalu ditunda-tunda jadi kemana Mm-mm. mana masalahnya, jadi malah rumit dan susah diatasi gitu. Terus, ini mungkin Mbak Rena bisa, kasih insight, Mm-mm. gimana sih Mbak kalau keadaannya udah depresi nih, mending ke psikolog apa ke psikiater? Oke, baik. Kalau kalau kondisinya depresi ya, kalau Mhm, kondisinya kita kayaknya sudah ngarah-ngarah ke depresi seperti itu, teman-teman perlu dua-duanya. Jadi karena mmm, treatment yang diberikan berbeda. Kalau psikiater akan membantu teman-teman lewat obat gitu kan, terapinya terapi obat. Nanti setiap bulan, misalnya kalau kalau di awal-awal setiap 1 minggu, lalu kemudian mundur jadi per 2 minggu gitu kan, konsultasi terus dengan psikiaternya untuk mengecek dosisnya seberapa banyak, tinggi, rendah, sedang gitu. Dan kemudian evaluasinya adalah seputar evaluasi obat. Efeknya apa di ibunya, apa yang dirasakan. Sekarang sudah jauh lebih tenang belum? Sekarang sudah bisa berpikir jernih nggak? Nanti kalau misalnya setelah 6 bulan bisa berpikir jernih, misalnya gitu, dosisnya diturunkan. Nah, fokusnya psikiater di situ. Psikolog membantunya dalam hal apa? Dalam hal mengatasi akar permasalahannya teman-teman. Karena kita nggak bisa hanya ngandalin obat. Kalau misalnya kita cuma ngandelin obat, kemudian beraktivitas seperti biasa, tetap akan ada episode-episode di mana kita mengalami burnout itu tadi, atau stres. Ketika kita nggak sanggup mengatasinya, kemudian kita menyalahkan obatnya nih, gitu kan. Obatnya yang nggak oke nih buat saya, gitu. Gara-gara obat nih, saya malah makin parah. Padahal bukan karena itu, tapi karena teman-teman perlu juga terapi untuk akar permasalahannya. Kalau di psikolog, kita akan gali akar permasalahannya, kemudian kita akan berangkat dari situ, solusinya apa, nanti teman-teman yang memutuskan sendiri bersama dengan psikolog, berdasarkan ceritanya teman-teman, dan kemudian akan diberikan terapi sampai kondisi kita stabil seperti itu. Bahkan ketika sudah masuk dalam tahap pemberdayaan diri atau pengembangan diri, kita masih bisa terus ke psikolog gitu. Tapi kalau misalnya bertanya ke mana dulu untuk pertama kalinya, kalau dari aku sarannya ke psikolog dulu. Karena kalau misalnya ke psikiater, takutnya nanti langsung diberikan obat, padahal mungkin gejala-gejalanya mungkin depresi ringan misalnya gitu yang masih bisa ditangani lewat terapi psikologis. Karena keduanya sama-sama bisa memberikan diagnosis ya tentang depresi mhm. itu, dua-duanya sama-sama bisa baik psikolog maupun psikiater gitu Mbak. Iya, ini mungkin juga, Mbak siapa nih tadi, Mbak Amalia, Mm-mm. di anaknya kumat lagi. Mungkin kasusnya di anak pertama depresinya ini belum terobati tuntas gitu ya, Mbak, ya? Belum selesai, Belum selesai. betul. Jadi ketika ada anak kedua, memicu Lucu lagi, lagi. Hmm. depresinya itu. Jadi mungkin yang lebih dibutuhkan mungkin psikolog dulu kali ya, Mbak Amalia? Mm-mm. Gitu. Baru kalau psikolognya, menyarankan ini perlu bantuan obat, sepertinya bisa ke psikiater, gitu. Mm-mm. Dan psikiater bisa pakai BPJS ya, Mbak, ya? Bisa, bisa pakai BPJS sekarang ibu-ibu. Dan Iya, ada yang ini juga untuk ibu menyusui gitu kan, ada yang aman untuk mhm ibu menyusui, jadi jangan takut. mhm, bisa disesuaikan dosisnya.
Ini ada yang nanya lagi nih Mbak, kayaknya ini masalahnya tentang tidur bareng sama anak. Oh ya, Tanya, baiknya mulai kapan anak tidur sendirian di kamarnya sendiri? Ini mungkin merasa kayak butuh waktu sendiri butuh gitu ya. ya Mbak, tapi harus nemenin anak tidur, anaknya ditinggal nggak bisa gitu. Ini gimana nih enaknya nih? eh iya, Kalau kalau untuk anak tidur sendiri, baiknya mulai kapan? Itu tergantung dari orang tuanya. Tapi kalau misalnya batasnya gitu ya, batas warningnya sampai kapan gitu, red alertnya sampai kapan, itu sampai usia sekolah, mau masuk sekolah 4 tahun. Kan biasanya 4 tahun itu sudah mau masuk TK, anak sudah mulai diajarkan untuk mandiri, regulasi diri, seperti itu kan. Diharapkan ya umur 4 tahun sudah bisa tidur sendiri di kamarnya sendiri. Tapi kalau ternyata ibunya butuh jeda lebih awal, itu ya nggak masalah banget kalau misalnya dari dia umur 1 tahun atau 2 tahun dilatih untuk tidur sendiri juga nggak apa-apa. Eh, kita banyak terpapar soal informasi mengenai anak bahkan di usia 9 bulan begitu kan. hmm, Katanya anak tuh sudah bisa tuh tidur sepanjang training ya. malam. Sleep training. Nah, teman-teman perlu perhatikan sleep training ini tuh tren yang ada di negara bagian barat gitu ya. Yang kondisinya ibu-ibu di sana rata-rata bekerja karena kalau di sana kan tidak ada helper ya. Jadi biasanya si ibu ini sudah pasti bekerja juga atau kalaupun di rumah ya mengerjakan pekerjaan domestik sendiri, nggak punya helper. Sehingga tren untuk sleep training anak itu sangat disarankan dari usia dini, misalnya dari 9 bulan, itu demi kesehatan mental ibunya. Hmm. Nah, kalau di sini kita kembali lagi ke kondisi kita masing-masing. Nggak ada yang ideal. Kalau menurut teman-teman ternyata aku masih ingin tidur sama anak sampai nanti dia gede, ya sudah, oke silakan. Tapi warningnya itu tadi 4 tahun di usia sekolah karena anak sudah mulai kita ajarkan untuk mandiri, untuk regulasi diri, kayak gitu. Kalau misalnya ternyata aku nggak tahan nih kalau nemenin anak tidur gitu. Pengen sleep training dia dari sekarang umur 1 tahun, 2 tahun. Ya nggak masalah, itu keputusan ibu. Gitu. Ya, aku nyoba sleep training juga gagal sih Mbak sampai sekarang. Sama. Jadi akhirnya kalau aku kan sama ya, aku kemarin tuh sibuk Ya. kerjain tesis kan gitu. Uh-uh. Terus nggak sanggup, aku harus nemenin dia tidur, terus aku harus begadang nyelesain tesis itu, aduh capek Mm-mm. banget. Jadinya akhirnya pas umur 2 tahun, udah sapih, akhirnya yang nemenin tidur malam tuh suamiku. Gitu. Untungnya aku Oh, tinggal bersama suamiku ya Mbak Rina, mohon maaf ya. ya. Aku terpisah nih. Iya, akhirnya dan malah akhirnya ya awal-awal susah sih, anaknya Mm-mm. susah tidur gitu sama bapaknya nih. Tapi ternyata akhirnya setelah mereka tidur bareng justru jadi bondingnya nih lebih kuat nih. Jadi aku pernah tahu juga itu katanya supaya anak bisa deket sama seseorang itu dia cuma perlu bisa tidur bareng, makan bareng, main bareng. Nah, itu bapak-bapak tuh sering skip tuh yang masalah suapin sama tidur bareng. Itu akhirnya setelah anakku umur 2 tahun itu akhirnya tidur bareng, itu kadang-kadang aku mau nemenin tidur, anakku nyarinya bapaknya. Ya, Jadi udah nggak mau eh, lagi sama ibunya ya. nggak mau gitu. Jadi kayak aku mau tidur sama papa aja gitu kayak, oke, baiklah dengan senang hati gitu. Ya, 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 itu betul banget. Karena di aku juga nerapin seperti itu, tapi di kondisi tertentu saja. Karena kan kondisinya aku LDR nih sama suami. Jadi ketika suami ada di sini, aku sangat memberdayakan suamiku untuk mengasuh anakku. Gitu. Nah, ini Ada dia muncul. halo Sada, udah bangun bobo ya. Udah bangun. Kita sudah mendekati jam 3 nih, tapi ada satu pertanyaan lagi Oh Mbak Rina ya, ya. Iya, ada yang nanya nih Mbak, jangka waktu terbaik untuk program anak kedua, ketiga, dan seterusnya dari anak ke satu ini berapa ya? Saya waktu hamil seperti gimana nih? Ketutup nih. nggak siap.
seperti nggak nggak siap ya. siap, sering uring-uringan, jadi tidak ingin terulang seperti itu lagi. Waduh, udah persiapan nih. Mbak Rena udah persiapan belum nih? eh Nama anak saya Sada, artinya satu. Jadi udah ketahuan tujuannya apa. Ke Mbak Gendisa ya. Jadi berarti waktu hamil anak yang pertama ini sering uring-uringan dan sekarang berencana untuk anak kedua dan seterusnya gitu ya. Hmm. eh karena saya sudah menganut teori Winnicott-nya itu tadi, lagi-lagi dikembalikan ke kondisi ibunya. Jadi kalau untuk dari perkembangan anak sendiri, anak sangat membutuhkan ibu memang di 5 tahun pertama. Itu kan memang periode emasnya anak gitu ya untuk bertumbuh. Ada yang bilang 5, ada yang bilang 6 tahun. Tapi kalau ternyata buat ibu dan buat keluarga pinginnya nggak terlalu jauh jarak anaknya, itu dikembalikan lagi ke orang tuanya. Yang penting itu tadi, apakah nanti saya siap ketika anakku yang masih umur 1 atau 2 tahun ini apa namanya lagi gemes-gemesnya gitu di rumah, terus kemudian saya hamil. Dan yang paling penting jangan sampai kita taruh standarnya standar orang lain ya. Standarnya nggak boleh standar sosial, harus standarnya kita. Aku kemarin, apalagi ini kan Mbak Genisa berarti udah ngeh gitu. Waktu saya hamil anak pertama, saya uring-uringan nih gitu. Nah, monggo ke psikolog, monggo dicek kemungkinan saya untuk mengalami uring-uringan lagi ketika nanti hamil, apakah tinggi atau tidak. Adakah bagian dari kepribadian saya yang nanti akan membuat saya jadi tidak sanggup untuk menghadapi kondisi hamil dan punya anak bersamaan. Hmm. Jadi harus dicek itu dan itu harus pakai standarnya pribadi ya Mbak ya Mbak Ulia. Jadi nggak boleh pakai standarnya orang lain karena itu akan jadi sangat berat nanti teman-teman ngejalaninnya. Iya, ini ditanyain juga nih Mbak. Soalnya dia pengennya anaknya satu, sementara suami sama mertua pengennya anaknya tiga. Wow, tiga sekali. Wow, sampai 3 ya, berarti perjalanannya akan panjang. Silahkan Iya. Mbak Gendisa buat datang ke psikolog untuk mengecek kondisi pribadi itu tadi. Jadi nanti bisa ngambil keputusan yang tepat. Aku yakin nggak kalau misalnya punya anak 2 atau 3. Atau kalaupun nanti anak kedua, di usia anak pertamaku yang keberapa nantinya. Iya, baik. Jadi kayaknya itu ya Mbak, jangan patokannya suami sama mertua dulu mau Betul, berapa. betul, betul. Dicek dulu kesiapannya, barangkali ternyata uring-uringan di anak pertama itu bisa selesai loh dengan konsul psikolog ya Mbak. Berarti Bisa, siap punya bisa, anak kedua, barangkali bisa bisa, seperti itu bisa. gitu. Ada Mm-mm. temanku yang seperti itu. Jadi dia mengalami apa namanya burnout juga sampai ke depresi juga gitu. Kemudian dia selesaikan itu dulu, selesaikan fase itu dulu. Sudah berhenti minum obat, kemudian psikolog juga udah bilang udah oke nih, hamil anak kedua nggak ada problem apa-apa, hamilnya dengan happy dan melahirkannya dengan happy juga gitu. Hmm. Iya, barangkali tuh anak satu masih banyak kuring-kuringan, nanti anak dua bisa happy loh Mbak, ternyata ya Bisa gitu. jadi, bisa. Bisa jadi, ada kemungkinan juga gitu. Jadi kalau misalkan suami mertua mendukung, Mbak membuka celah untuk kayaknya bisa nih hamil lagi, berarti Mbak perlu konsul bantuan eh, profesional dulu gitu kayaknya ya. Oke, ini kayaknya udah jam 3 nih Mbak, udah selesai nih yang nanya-nanya. Ini kita mau bahas lagi yang tadi. Jadi kan Oh teman-teman udah iya, dengerin nih tentang self-care untuk ibu gitu ya, tapi kok pembahasannya kayaknya kurang dalam gitu. Teman-teman ngerasa kayaknya aku butuh bantuan lebih lagi untuk mendampingi perjalanan apa ya?
spiritual, apa ya, dari dalam dirinya gitu. Jadi merasa dirinya tuh perlu bantuan, terus mungkin, kayaknya nggak terlalu butuh psikolog gitu, mungkin bisa ikut program coaching klinik kita gitu. Nanti rencananya program coaching klinik ini akan dilaksanakan selama 2 minggu, 2 kali Zoom dan selama 2 minggu itu pendampingan lewat, WA. Nanti selama pendampingan itu ada program apa aja, Mbak Rina? Jadi nanti kan pada saat live Zoom itu akan ada beberapa pertanyaan yang aku ajukan gitu ya ke teman-teman, terus teman-teman kulik diri sendiri. Kemudian selama seminggu ke depannya itu teman-teman akan cari tahu jawabannya ke dalam diri sendiri. Nanti ditemenin pada saat kita akan ada journaling misalnya gitu. Terus mungkin nanti akan ada pertanyaan dari teman-teman, aku belum nemu. Nanti bisa lewat grup WhatsApp itu kita saling support. Jadi teman-teman bisa curhat bebas lah selama periode 2 minggu itu gitu. Ya, iya kita kan sering denger ya kalau misalkan stres itu coba journaling. Journaling tuh apa sih gitu? Apa nulis lettering yang lucu-lucu gitu? Apa gimana gitu? Ternyata journaling ada banyak ya Mbak jenisnya ya. Aku juga Ada baru tahu banyak. tuh. Heeh, terus bisa latihan nafas gitu. Ternyata nafas tuh sepenting itu buat mengontrol tingkat stres kita segala macam. Nanti bakal diajarin sama Mbak Rena gitu. Nah, ini yang fantastis banget nih harganya ya Mbak. Ini kalau program coaching biasanya harganya mahal banget di luar sana gitu. Kita normalnya ada di harga 300.000 2 minggu loh guys. Tapi khusus untuk teman-teman yang ikut di hari ini, kalau mau ikutan, kita ada program early bird itu, setengah harga aja, 150.000. Ya bayangin 150.000 udah 2 kali, sesi Zoom meeting dengan berbagai exercise gitu, dan program pendampingan selama 2 minggu, gitu. Ini kesempatan bagus banget, karena ini program perdana ya, kita kasih harga spesial cuma 150.000 aja. Nanti seterusnya untuk next batch, nggak ada lagi harga segitu. Pokoknya, teman-teman kita kasih waktu untuk mempertimbangkan sampai hari Minggu, nanti infonya kita bagi lebih lanjut di WA gitu, bisa ikutan daftar. Kalau misalkan masih ragu atau nanti programnya apa aja segala macam bisa tanya-tanya lewat WA, begitu ya. Terus teman-teman bisa tetap stay di grup gitu, nanti kita tetap ada webinar-webinar gratis, ada yang berbayar juga, tapi tenang aja yang gratis juga masih banyak, gitu. Pokoknya kita, eee, tungguin aja di grupnya. Nanti kita bakal share info lebih lanjut. Oke, dari Mbak Rena, barangkali penutup ringkasan dari self care for mom nih, apa aja yang penting gitu kira-kira, Mbak? Ya, buat teman-teman yang saat ini sedang menjalani peran sebagai ibu, eh, utamakan kebahagiaan ibunya dulu ya. Gitu. Jadi teman-teman silahkan cari tahu apa yang membuat ibu senang, apa yang membuat ibu bahagia, dan lakukanlah sebelum teman-teman mengasuh anak, supaya bisa juga mengasuh anak dengan bahagia. Oke. Oke, gitu ya teman-teman. Pokoknya ibu yang bahagia adalah kunci keluarga yang bahagia, begitu ya, Mbak? Betul. Oke, terima kasih teman-teman yang udah hadir, sudah meluangkan waktunya di sini. Terima kasih Mbak Gendisa, Mbak Ika, tadi yang nanya-nanya. Terima kasih banget, sampai ketemu di webinar-webinar selanjutnya. Oke, kita tutup ya. Terima kasih. Terima Wassalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.